Hai guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau mereview film After yang dirilis pada tahun 2019. Film ini mengangkat tema toxic relationship di kalangan remaja. Ceritanya diadaptasi dari serial populer Wattpad karya Anna Todd. Film ini disutradarai oleh Jenny Gage. Nah, daripada penasaran, mari kita saksikan alur ceritanya. After. Film ini bercerita tentang Tessa diperankan Josephine Langford, gadis polos yang baru memasuki kehidupan kuliah. Tessa adalah anak baik-baik yang sangat dijaga pergaulannya oleh sang ibu, Carol yang diperankan Selma Blair. Di hari pertama Tessa pindah ke asrama kampus, dia diantar oleh ibu dan pacarnya Noah alias Dylan Arnold. Tessa satu kamar dengan mahasiswi lain bernama Steph diperankan Hadijah Red Thunder. Melihat penampilannya, ibunya Tessa khawatir, Steph akan membawa pengaruh buruk bagi Tessa. Ibunya sempat meminta pindah kamar, tapi Tessa meyakinkan ibunya bahwa tidak ada orang yang bisa mempengaruhinya. Okay, I love you, my baby. Di kampus, Tessa bersahabat dengan Landon alias St. Paul McGee. Tessa bertemu Hardin Scott alias hero Fiennes Stephen dalam sebuah pertemuan yang memalukan saat dia keluar telanjang hanya memakai handuk. Steph berulang kali mengajak Tessa ikut datang ke pesta, akhirnya dia mengiyakan. Di pesta Tessa bertemu lagi dengan Hardin Scott, bersama Molly, Z dan Jess. Dalam permainan Truth Order, Tessa mengungkapkan bahwa dirinya masih perawan dan dia ditantang untuk bercinta dengan Hardin. Tessa menolak dan meninggalkan semua orang yang terkejut di pesta itu. Pacarnya, Noah, menghubungi Tessa dan malah menghakimi Tessa yang minum dan berpesta. Merasa frustasi, Tessa mengakhiri telepon, bermaksud balik ke asrama, tapi malah nyasar ke kamar Hardin. Tessa menemukan buku Wuthering Heights dan menabrak Hardin, tapi Tessa segera pergi. Di kelas sastra, Tessa duduk di sebelah Landon dan berdebat dengan Hardin mengenai buku Pride and Prejudice. Landon mengungkapkan bahwa dia dan Hardin akan memiliki hubungan keluarga karena ibunya bertunangan dengan ayah Hardin, yang ternyata seorang rektor. Hardin mulai mendekati Tessa, tetapi melihat pergaulan mereka yang sangat berbeda, Tessa pun menolaknya. Hardin tak menyerah, Tessa akhirnya luluh mau diajak jalan ke sebuah danau. Welcome to my favorite place. What are you doing? I'm going swimming. Saat mereka berenang, Hardin mengatakan padanya bahwa dia tidak bisa menjauh dari Tessa. Mereka berdua berciuman di danau. Setelah itu mereka pergi makan malam dan bertemu dengan Molly dan Z, yang membuat Hardin marah dan meminta Tessa menunggu dirinya di bar. Tessa mengatakan pada Hardin bahwa dia akan memberitahu Noah mengenai hubungan mereka, tapi Hardin mengatakan agar jangan melakukan itu ketika mereka sedang berkencan. Keesokannya, Noah mengejutkan Tessa dengan kunjungannya yang mendadak. Malamnya, Tessa membawa Noah ke acara api unggun. Di permainan Suck and Blow, Jase secara sengaja berusaha mencium Tessa, menyebabkan perkelahian dirinya dengan Hardin. Saat Noah dan Tessa tidur di asrama, Tessa menerima telepon dari Landon. Tessa pergi untuk memeriksa Hardin yang sedang mabuk dan menenangkannya. Paginya, Noah mengetahui hubungan Tessa dan Hardin. Noah pergi dengan patah hati. Setelah putus dengan Noah, hubungan Tessa dan Hardin semakin lama semakin panas membara, hingga suatu ketika ibunya Tessa datang memergoki mereka sedang bercumbu di kamar asrama. Ibunya marah dan mengancam Tessa, akan menyetop kiriman uang jika masih melanjutkan hubungan dengan Hardin. Mengetahui hal itu, Hardin mendapatkan apartemen untuk mereka berdua. Lalu mereka berdua pergi ke acara pernikahan ayah Hardin, dan ibunya Landon. Landon's mom. So nice to meet you. Nice to meet you. Congratulations. I'm happy you decided to join us. Hardin mengungkapkan bahwa ayahnya adalah seorang pemabuk, dan ibunya tewas diserang oleh seorang pria, saat ayahnya pergi. Tessa menenangkan Hardin dan mereka kembali ke apartemen. Hubungan mereka menjadi semakin intens.
Namun kemudian sesuatu yang mengejutkan terjadi. Hubungan Tessa dan Hardin kembali goyah, gara-gara melihat chattingan Molly untuk Hardin. Tessa pun menaruh curiga, hingga suatu hari Molly mengungkapkan, jika Tessa hanya merupakan objek tantangan dari Hardin dan teman-temannya. Tessa merasa kecewa dan minta putus dari Hardin. Namun, Hardin mencoba untuk meyakinkan Tessa jika niatnya berubah, setelah mereka saling mengenal. Karena kecewa dengan Hardin, Tessa kembali ke rumah ibunya dan juga meminta maaf kepada Noah. I'm so sorry, Noah. I think that's okay. Mereka pun kembali menjalin hubungan. Tessa mulai fokus dengan kuliah, ia juga diterima menjadi pegawai magang di perusahaan publishing. Sebelum menyelesaikan kuliahnya, Tessa yang sedang pamit dengan salah seorang dosennya menerima makalah milik Hardin. Pada makalah itu, Hardin menyatakan cintanya kepada Tessa dan menjelaskan mengenai kesalahpahaman yang terjadi. Saat itu, Tessa sadar jika perasaan Hardin memang tulus, dan semua hanya kesalahpahaman. Ia mencari Hardin ke danau, tempat mereka berdua pertama berkencan, dan mengungkapkan semuanya. Film pun berakhir tanpa ending, dan sepertinya masih akan berlanjut. Nah, gimana review filmnya? Kalau kalian suka, jangan ragu-ragu untuk like, subscribe dan klik lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.